Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 7 Juni 2022, berjudul Umur Panjang Dijanjikan Kepada Yang Menurut. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, umur panjang dijanjikan kepada yang menurut, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu, dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, cara meraih umur panjang dijanjikan kepada yang menurut adalah setiap keluarga perlu untuk mengajarkan anak-anak dari sejak dini pelajaran-pelajaran yang berisi petunjuk hukum Allah sebagai peraturan hidup mereka. Ajarkan anak-anakmu bahwa hukum Allah harus menjadi peraturan hidup. Keadaan lingkungan bisa saja terjadi yang akan memisahkan mereka dari orang tua dan dari rumah tangga mereka. Tetapi pelajaran-pelajaran yang berisi petunjuk yang telah diberikan pada masa kanak-kanak dan pada masa muda akan menjadi suatu berkat kepada mereka sepanjang umur hidup mereka. Kedua, cara meraih umur panjang dijanjikan kepada yang menurut adalah melatih anak-anak dari kecil memikul beban rumah tangga demi meringankan beban pekerjaan seorang ibu, dan sekaligus memperkembang satu tabiat roh pelayanan bagi anak-anak agar mereka tidak memupuk roh mementingkan diri di kemudian hari. Ajar anak-anak untuk mengambil bagian mereka dalam memikul beban rumah tangga. Usahakan agar mereka tetap sibuk dalam pekerjaan yang bermanfaat. Tunjukkan kepada mereka bagaimana caranya melaksanakan pekerjaan mereka dengan mudah dan dengan baik. Tolong mereka untuk menyadari bahwa dengan meringankan beban ibu, berarti mereka sedang menghemat kekuatannya dan memperpanjang umur hidupnya. Dengan memperkembang satu roh pelayanan yang tidak mementingkan diri di dalam rumah tangga, orang tua sedang menarik anak-anak mereka lebih dekat kepada Tuhan, yang merupakan wujud dari sifat tidak mementingkan diri. Ketiga, cara meraih umur panjang dijanjikan kepada yang menurut adalah memulai pendidikan anak-anak dari rumah tangga dan mengajar segala pelajaran yang akan memimpin mereka sepanjang umur hidupnya, yaitu pelajaran tentang penghormatan, penurutan, rasa takut dan hormat, dan pengendalian diri. Dalam hikmatnya, Tuhan telah memutuskan supaya keluarga itu menjadi perwakilan pendidikan yang paling besar dari semuanya. Di dalam rumah tanggalah pendidikan harus dimulai. Disinilah sekolahnya yang pertama. Di sini, ibu bapaknya sebagai guru-gurunya harus belajar segala pelajaran yang akan memimpin dia sepanjang umur hidupnya, yaitu pelajaran tentang penghormatan, penurutan, rasa takut dan hormat, dan pengendalian diri. Pengaruh-pengaruh pendidikan rumah tangga itu adalah suatu kuasa yang pasti untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Keempat, cara meraih umur panjang dijanjikan kepada yang menurut adalah mengajar mereka untuk menghormati orang tua dari sejak kecil dan melakukan penurutan sebagai kewajiban yang suci. Tidak ada suatu masa di dalam kehidupan ini di mana anak-anak dibebaskan dari menghormati para orang tua mereka. Kewajiban yang suci ini mengikat bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dan menjadi salah satu kewajiban mereka untuk memperpanjang umur hidup mereka di negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang setia. Ini bukanlah suatu hal yang tidak berguna untuk diperhatikan, malah merupakan suatu hal yang amat penting. Perjanjian ini bergantung kepada kondisi penurutan. Kalau kamu menurut, kamu akan hidup lama di negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kamu tidak menurut, kamu tidak akan memperpanjang kehidupanmu di dalam negeri itu. Kelima, cara meraih umur panjang dijanjikan kepada yang menurut adalah melatih anak-anak kewajiban hidup yang praktis dan terutama melatih pikiran maupun tubuh mereka agar cukup kuat untuk menanggung segala kesusahan dalam hidup ini. Anak-anak yang terlatih dalam kewajiban hidup yang praktis akan keluar dari rumah tangga menjadi anggota-anggota masyarakat yang berguna. Dengan satu pelajaran yang jauh lebih menguntungkan daripada pengurungan di dalam ruangan kelas pada masa anak-anak, di mana baik pikiran maupun tubuh telah cukup kuat untuk menanggung kesusahan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.